Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Fadel Jakob dengan NIM C1401231001. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat peta kontur dan peta topografi atau 3D dari aplikasi bernama Server ini. Untuk itu, sebelumnya kita pastikan dulu bahwa sudah mendownload Server dan muncul seperti ini. Kemudian dipastikan juga kalau kita sudah mendownload file-file yang kita butuhkan untuk membuat peta. Dan ketika tampilannya sudah seperti ini, kita bisa saja langsung mulai dengan membuka new worksheet. Akan muncul seperti ini. Dan kemudian kita akan klik di bagian grid di sini. Kita akan memasukkan data dari lahan yang sudah kita peroleh dari field trip. Di sini kita pakai data lahan kedua. Akan muncul seperti ini. Kita oke. Dan di bagian ini kita akan ganti spacingnya menjadi masing-masing satu. Dan hirapan saja jika angkanya berubah-berubah. Oke. Dan ya kita tunggu. Dan klik oke lagi. Setelah itu bisa kita close dan no save. Kemudian kita akan membuat sheet baru. Jadi kita new dan membuat plot. Nah di plot ini kita akan ubah ukuran kertasnya. Jadi kita file, text setup. Dari paper size-nya menjadi letter dan portrait. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat garis tepi dari tools rectangle di atas ini. Kita ikuti saja garis yang sudah ada. Kita bikin kotak di sini. Oke, setelah itu kita akan buat garis ini menjadi lebih tebal. Kita klik garisnya, terus di property manager ini di bagian line kita buat jadi 0,05. Nah, setelah seperti ini, kita akan memasukkan petanya atau mapnya. Jadi di bagian map atas ini kita klik new. Yang pertama adalah kita akan membuat peta kontur. Jadi kita masukkan kontur map. Kita klik dan kita pilih data lahan yang kedua. Oke, data lahan kedua kita buka dan akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di Object Manager sebelah kiri, kita bisa klik kanan. Kemudian kita akan menambahkan base layer. Di base layer ini kita pakai batas lahan 2 yang SHP. Nah, ini akan muncul garis seperti ini. Selanjutnya, di, di kontur data lahan 2 ini kita bisa klik. Dan di bagian levels, kita akan nyalakan atau centang fill konturnya seperti ini. Namun kita akan ubah warnanya. Kita pilih menjadi yang land 2. Warnanya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita juga centang color scale-nya sehingga muncul warna penggaris warna di sebelah sini. Oke. Setelah itu kita bisa klik color scale yang ada di kertasnya ini. Kemudian kita tambahkan teks, yaitu elevasi dalam kurung sentimeter. Kalau sudah, kita bisa atur posisinya ini menjadi di atas, di seperti ini. Eh, jangan lupa fontnya kita ganti juga menjadi Times New Roman. Dan habis itu kita bold. Dan oke. Eh, selanjutnya kita bisa klik yang di polygon ini, kita bisa klik. Nah, sehingga kita bisa atur ketebalan dari garis-garis yang ada di dalam sini. Kita buat jadi 0,05 dan warnanya kita sesuaikan agar terlihat hitam boleh, biru pun boleh. Dan sesudah ini, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat eh, skala. Skalanya itu dari map ini kita klik kanan, kemudian kita tambahkan di bawah sini yaitu scale bar. Nah, ini skalanya kita klik, kemudian kita akan menambahkan satuan yaitu meter di bagian label format ini kita tambahkan ke bawah. Tambahkan di bagian suffix ini kita ketik huruf M saja. Dan akan jadi seperti ini. Bisa kita sesuaikan ukurannya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat arah mata angin. Arah mata angin itu dibuat dengan tools di atas ini bernama point. Kita klik saja asal di sebelah sini. Kemudian bisa kita perbesar seperti ini dan kita klik tanda plus ini di bagian property manager. Kita akan ganti simbol setnya menjadi DSI North Row. Nah, dan ini simbolnya bisa kita ganti sesuai keinginan kita. Contohnya yang seperti ini. Dan setelah itu arah mata angin sudah selesai. Di sini bisa kita atur saja. Kita posisikan sedemikian rupa. Karena setelah ini kita akan membuat judul dan identitas dari tools teks di atas ini. Bisa kita klik di sini. Dan di sini kita akan tulis judulnya adalah peta kontur lahan 2 Karikil. Dengan font Times New Roman. Ukurannya 30. Dan jangan lupa di bold. Oke. Kita posisikan dia di tengah. Oke. Selanjutnya kita bisa copy paste aja teks ini. Dan di teks ini kita ganti tulisannya dengan identitas kita. Nama, NIM, dan tanggal hari ini yaitu tanggal 2 Mei 2025. Jangan lupa fontnya dan di bold. Sesuaikan saja ukurannya.
Oke, kalau sudah seperti ini, peta kontur lahan 2 sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat peta topografinya atau yang tiga dimensinya. Di sini kita akan membuat sheet baru, plot baru ya dari file new plot. Nah, di plot ini kita langsung saja membuat garis tepinya. Oke, jangan lupa kita tebelin jadi 0,05. Oke, setelah itu kita akan menambahkan map new, dan kali ini kita akan menggunakan yang 3D surface karena kita akan membuat peta tiga dimensi. Di surface kita pilih yang data lahan kedua, kita buka dan akan muncul seperti ini. Oke. Dari sini kita klik kanan di map yang object manager sebelah kiri ini, kita tambahkan base layernya, yaitu batas lahan 2 yang SHP. Nah, akan muncul garis-garis seperti ini. Dari sini di 3D surface data lahan 2 ini, kita akan mengklik show color cell-nya, akan muncul seperti ini, dan kemudian kita ganti warnanya menjadi line 2 seperti biasa. Dan jangan lupa kita klik juga show base-nya agar terlihat panahnya di bawah sini. Dan di fill properties kita tambahkan, dan kita ganti warnanya menjadi warna coklat atau brown. Dan akan jadi seperti ini. Kemudian di bagian map ini, kita akan menambahkan scale bar-nya lagi atau skalanya lagi. Kita klik aja scale bar. Karena ini udah dalam meter, jadi sudah aman. Jadi kita sesuaikan lagi. Kemudian di bagian base batas lahan 2 ini, kita bisa tanda plus, jadi ada poligonnya. Nah, di poligon ini kita, atau garis yang ada di dalamnya sini, kita akan tebalkan menjadi 0,05 dengan warna yang kita sesuaikan. Nah, jadi akan seperti ini. Oke, setelah itu, di color scale ini, jangan lupa kita tambahin teks. Kita klik color scale-nya dan akan muncul property manager di sebelah sini. Kita tambahkan teks yaitu elevasi dalam kurung sentimeter, sama seperti sebelumnya. Dengan font Times New Roman dan di bold. Jangan lupa kita pindahkan posisinya ke atas. Oke, kemudian kalau sudah seperti itu, di peta 3D ini bisa kita sesuaikan posisinya dengan klik petanya, lalu di atas ini ada yang namanya trackball. Jadi trackball ini bisa membuat petanya ini mengarah sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita bisa atur sampai benar-benar terlihat semuanya. Contohnya seperti ini, kalau sudah bisa kita nonaktifkan. Dan kemudian setelah ini kita akan menambahkan arah mata angin dari tools point di sini. Kita klik, kemudian kita perbesar, dan di bagian property manager ini kita ganti jadi north arrows, dan simbolnya bisa kita sesuaikan. Nah, untuk peta ini kita akan menyesuaikan arah mata angin utaranya sesuai dengan koordinat Y-nya. Jadi kita bisa menggunakan tools di atas yang bernama rotate, free rotate, dan kita atur kemiringan utaranya sampai sejajar dengan sumbu X-nya. Bisa dilihat, ini cara mudahnya biar sejajar, kita deketin ke sumbu X-nya. Kalau sudah seperti ini, kita taruh lagi. Dan setelah itu, kita akan menambahkan identitas. Jadi teman-teman bisa copy paste aja dari plot sebelumnya. Namun ininya kita ganti jadi peta tiga dimensi. Jangan lupa identitasnya juga. Oke, selanjutnya bisa kita sesuaikan agar terlihat lebih rapi. Kalau sudah, kedua gambar hasil peta ini yang sudah kita bikin akan kita ekspor mulai dari yang peta kontur terlebih dahulu. Caranya itu dari file, kemudian kita ekspor. Nah, kita pilih file yang folder yang akan tempat kita simpan. Kemudian kita ganti formatnya menjadi JPE, JPEG, Compressed Bitmap. Namanya bisa kita ganti jadi peta kontur lahan 2 Karikil. Kemudian kita save. Hal yang, di sini kita lewati saja. Hal yang sama juga kita lakukan di peta 3D-nya. Dengan file, export, kita pilih tempat kita simpan akan menyimpannya, dan formatnya jangan lupa diganti. Namanya peta tiga dimensi lahan 2 Karikil. Ini kita bisa simpan. Oke, kalau sudah seperti ini, tutorialnya sudah selesai. Kita sudah membuat peta kontur dan peta 3D di lahan 2 field trip kemarin, dan hasilnya bisa kita pastikan lagi di folder di file kita apakah sudah ada peta 3D lahan 2 Karikil dan peta kontur lahan 2 Karikil. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.